Ya pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore hari ini, kita telah terhubung dengan Ikadek Julio Rizwan Saputra, manajer PT Solid Gold Berjangka, Palembang. Selamat sore Pak Julio. Sore Mbak Eliza. Ya Pak Julio, ini seperti apa pergerakan perdagangan komoditas awal pekan ini Pak Julio? Tentunya bagaimana trennya jika kita bandingkan dengan pekan lalu? Oke, kalau saya lihat dari pekan lalu ya, untuk komoditas ini hampir secara keseluruhan ini mengalami kenaikan harga. Baik dari kopi, olen, dan begitu juga emas. Saya lihat ada kenaikan harga ya, walau tidak disertai dengan volume transaksi yang cukup signifikan. Tapi kalau saya lihat di hari ini beberapa komoditas sepertinya akan melanjutkan kenaikannya, pertumbuhannya. Salah satunya di komoditas emas tentunya. Terjadi pertumbuhan di mana volume transaksi di angka kemarin di angka 14.543,80 dengan harga emas sendiri di harga 1.809 US dollar per troy ounce. Nah, hari ini pula di komoditas emas sendiri volume transaksinya di angka 5.094 dengan harga emasnya di harga 18,10 US dollar per troy ounce. Di mana volume transaksinya sendiri mengalami kenaikan. Ditambah pula dengan volume transaksi untuk di oil sendiri. Untuk hari ini di harga 10.500, Mbak Elisa. Oke, oil, Anda melihat pergerakan oil ini salah satunya cukup pengaruh karena terhadap emas atau seperti apa? Kalau untuk oil sendiri, dia minyak sendiri ya, karena penurunan yang terjadi ya, mungkin lebih banyak para pelaku investor lebih memilih untuk di komoditas emas sendiri, Mbak Elisa. Oke, ini kalau dilihat permintaan emas yang cukup tinggi atau naik trennya juga, apa sih salah satu faktornya? Apakah karena melihat dari sentimen yang ada saat ini atau kekhawatiran yang ada saat ini kah, Pak Julio? Oke, untuk emas sendiri ya, kenapa mengalami kenaikan cukup signifikan? Karena banyak sekali sentimen-sentimen yang dukung harga emas sendiri, oke? Di mana meningkatnya tingkat jumlah corona sendiri yang terkena infeksi corona, salah satunya di Amerika Serikat. Kemudian terjadi ketegangan, tensi antara Amerika Serikat Cina. Kemudian ekspektasi pasar yang digelontorkannya dana stimulus besar untuk ekonomi. Kemudian ada beberapa indikasi terjadinya resesi di beberapa negara, sehingga mendorong aset safe haven-nya sendiri mengalami kenaikan, Mbak Elisa. Baik, jadi kalau kita lihat terkait dengan Anda mengatakan di awal ada beberapa komoditas selain emas juga yang mengalami tren naik hari ini. Apa saja kah itu? Apakah itu kopi dan juga kakao? Kopi dan kakao juga mengalami kenaikan sih, Mbak Elisa, daripada oil sendiri. Oke, di mana jumlah transaksi kemarin di angka 2.000, kemudian mengalami kenaikan untuk di pekan ini. Baik, oke. Dan kalau peluang-peluang dari harga komoditas hingga akhir pekan ini, apakah memang tentunya kita lihat dari kemarin emas masih trennya cukup naik, tapi Anda melihat untuk peluang-peluang komoditas yang lainnya di akhir pekan ini seperti apa? Sampai akhir pekan ini seperti apa? Kalau untuk komoditas untuk sampai di akhir pekan ini, salah satunya dimulai dengan emas, di mana harga emas sendiri di pekan ini prediksi saya mungkin mengalami kenaikan hingga di angka 1.850 US dollar per troy ounce untuk minggu ini, Mbak Elisa. Kemudian disusul dengan komoditas oil minyak, terbukti terjadi kenaikan hingga 8,2% di minggu kemarin. Dan kopi juga cukup baik sih, harga kopi melanjutkan kenaikan di pekan lalu. Ya, jadi 3 komoditas itu yang cukup mengalami kenaikan untuk di pekan ini lah. Oke, sampai akhir pekan ini, komoditas bagaimana harus melihat pergerakan dari pergerakan rupiah? Gimana Mbak Elisa? Iya, kita juga bagaimana pasar juga melihat pergerakan rupiah saat ini, seberapa besarkah pengaruhnya? Kalau untuk cukup terlihat daripada ya kan, salah satunya seperti emas yang seperti saya bilang tadi ya cukup memilihkan sih Mbak Elisa. Oke, baik. Ini dan juga kita lihat apa yang memang harus diperhatikan, mungkin rekomendasi bagi para pelaku pasar untuk komoditas, Anda melihat apa saja rekomendasinya? Kalau rekomendasi untuk para pelaku pasar ya, untuk di pekan ini ya, menurut saya sih rekomendasi yang paling bagus untuk para pelaku pasar saat ini adalah di komoditas emas ya, sebagai aset safe haven. Di mana seperti tadi saya katakan, banyak sekali sentimen-sentimen yang bisa mendukung untuk terjadinya kenaikan untuk di harga emas sendiri. Yang bisa
Dan harga emas sendiri tadi saya bilang ada harga akan menyentuh di angka 1.850. Jika harga itu tembus, maka peluang untuk harga emas sendiri untuk tembus di harga 1.920 US dollar itu akan semakin besar, Mbak Elisa. Jadi rekomendasi saya untuk saat ini kondisi yang paling tepat mungkin di emas, Mbak Elisa. Oke, baik. Emas masih menjadi ini ya, safe haven atau pilihan bisa dikatakan seperti itu. Baik. Betul sekali. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Pak Julio. Pemirsa, Ikadek Julio Rizwan Saputra, manajer PT Solid Gold Berjangka Palembang.